Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kawan, kita akan melihat bibit topaz yang masih berumur 8 bulan, tapi sudah kita tanam. Tapi sekarang kita masih melewati perkebunan sawit yang kalau ini sawit PPKS, yang PPKS ya. Perkebunan ini, perkebunan Pak Rijan. Nah ini dia. Baiklah kawan, nanti kita jalan dulu. Oh ya, ini sengaja buat parit di lahan bergambut. Tujuan buat parit seperti ini adalah supaya kalau kita pengen membasmi hama, kita nggak perlu ribet-ribet atau sibuk untuk mencari air. Inilah kegunaannya. Baiklah kawan, kita menuju ke perkebunan topaz. Tapi sebelumnya saya hentikan dulu. Baiklah kawan, kita sudah sampai di penanaman bibit topaz 3 untuk masyarakat. Orang bilang biasanya orang menanam sawit topaz sudah berumur 1 tahun, tapi saat ini saya tanam umur 8 bulan. Ini sudah masuk 1 bulan. Coba kita cek apakah ada berdampak layu atau tidak bagus. Ntar kita akan melihat atau review apakah ada dampaknya. Bentar, ini harus hati ini kawan, nanti kita jauh nanti kita jauh ke bawah atau jatuh. Ini dia, ini bibit yang berumur 8 bulan, sudah tanam 28 hari. Alhamdulillah belum mati. Kita lihat lagi sini. Ini gitu juga. Masih segar kawan. Ini umur 8 bulan. Sudah kita tanam. Hari ini sudah masuk 26 hari. Nih. Oh ya kawan, kenapa kita sungkup pakai jaring seperti ini? Nih caranya. Ini ketinggian hampir 2 meter sungkupnya. Nih, kita tengok nih sepanjang sana. Nah, tengok tuh. Kenapa alasan sungkup? Karena di sini kawan, di antang tanah bergambut banyak kali hama-hama. Salah satunya monyet. Tuh, monyet. Babi tak ada lah. Babi sudah kita keliling parit. Wah, tuh keliling parit. Yang tujuan supaya hama tidak bisa masuk. Lagi kita bisa menggunakan parit ini airnya untuk kebutuhan semprot. Ya, ini baru siap disemprot nih kawan. Jadi 1 bulan sebelum ditanam kita udah melakukan semprotan. Ini semprot, kita menggunakan nih racun kuning seperti Roundup. Tuh. Ini dia. Kembali lagi kenapa kita pakai sungkup ini kawan ya. Tujuan kita pakai sungkup ini adalah untuk supaya monyet itu nggak bisa untuk menariknya untuk sawit. Tuh, karena monyet sekarang ini hobi menarik sawit lalu dimakannya di dalamnya. Kita nggak tahu entah mana sana. Soalnya saya belum coba lagi kan umbutnya itu. Itu dia. Inilah umurnya 8 bulan kita tanam. Jadi ke kawan yang pecinta topaz 3, intinya topaz lah, topaz 1, 2, 3 apapun yang suka, jangan ragu untuk tanam. Ini dia. Ini dia. Jangan ragu untuk nanam, karena tak rugi nanamnya. Rugi nanam topaz. Dan lagi yang takut, ini umur 8 bulan sudah kita tanam. Alhamdulillah tidak ada layu. Nanti kita lihat kebun satu lagi punya Pak Rijan. Tuh, sebenarnya Pak Rijan tuh ayah saya. Tuh, kita lihat beliau sudah menanam yang pas umur 10 bulan. Tuh 10 bulan beliau dia langsung tanam. Tuh, sekarang umurnya udah 3 bulan setelah ditanam. Tapi inilah kita menggunakan sungkup supaya hama-hama tidak masuk atau tidak menghancurkan sawit yang kita tanam. Ini kegunaan ini
bukan untuk sawit saja, bisa untuk pohon lain segala macam, atau pohon mangga atau segala macam lah bentuk pohon, tuh supaya tidak masuk, baik itu ayam segala macam hama. Tapi kalau belalang pastilah masuk ke kawan. Lihat ini tuh, sudah diajar dia bolong-bolong. Berarti bukan monyet suka, bukan monyet yang suka tapi belalang suka juga. Itu dia. Kita semuanya kita sungkup. Tuh. Inilah bibit PPKS tadi yang kita lewati tadi. Nih yang punya Pak Rijan. Tuh. Inilah akibatnya kawan, bila kita nanam di rawa. Nih sawit banyak tumbang. Tuh. Karena rawa ini atau di tanah bergambut ini namanya bergambut. Ketika ditanam, otomatis tanah itu lama kelamaan akan merambat ke bawah. Inilah penampakan Topaz 3 yang ditanam umur 8 bulan. Sudah kita tanam ke kawan. Jangan takut untuk nanam bibit. Tuh. Bibit apa saja. Tapi kalau bisa bibit Topaz, karena buahnya itu ngeri ke kawan. Nanti kita akan mengunjung punya Pak Rijan. Itu sudah beliau sudah menanam 2 tahun 3 bulan atau 2 tahun 4 bulan. Sudah 2 tahun masuk 4 bulan. Nanti kita lihat. Kita tengoklah bagaimana perkembangan. Karena belum umur 2 tahun lagi, punya beliau itu sudah mengeluarkan buah. Tanpa berbunga tapi sudah mengeluarkan buah. Tapi kita lihatlah sekarang di sini kan. Tuh. Maklum ada kawan yang baru pengen menanam sawit tapi sawitnya bibitnya itu masih kecil. Nih. Solusi kita inilah, kita sungkup. Tuh. Sungkup yang cara begini. Tuh. Ini tanah bergambut kawan. Apalagi sekarang ini kita tidak bisa untuk melakukan pemakaran. Jadi kita pakai alat, kita pakai staking. Ya, ini nama staking. Jadi mana ke kayu segala macam kita kumpulkan. Ini dia. Kita kumpulkan. Tuh, kita kumpulkan kiri kanan, kita buat seperti bergegang atau seperti berjalur-jalur. Ini dia. Tuh. Setelah kita melakukan staking, kita diamkan berapa bulan. Pada saat itu tumbuh gulma-gulma atau semak-semak lah. Lalu kita baru melakukan pensemprotan 1 bulan sebelum penanaman. Ini dia kawan. Setelah kita melakukan penanaman, itu baru kita sungkup kawan. Seperti ini untuk menjaga. Nanti kita akan review kawan, bagaimana untuk perkembangan perkembangan Topaz ini berapa bulan selanjutnya. Bagi kawan sudah paham tentang penanaman Topaz, ya alhamdulillah. Tapi bagi kawan yang belum, saya cuma sharing, bukan mengajarkan, tapi saya cuma ngasih tahu. Inilah realita. Mungkin teori lebih bagus kawan, tapi realitanya inilah, faktanya seperti ini. Umur 8 bulan umur 8 bulan sudah kita tanam. Tapi dengan syarat kita sungkup seperti ini supaya hama-hama jangan masuk. Itu pertama. Yang kedua lagi, kita nanam ini di tanah bergambut kawan. Kalau kita tanam di tanah di darat, nih bagus, lebih bagus lagi. Tetapi kita tanam di gambut. Padahal di gambut ini sangat sulit sebenarnya kawan. Hamanya banyak, gulmanya banyak juga, atau ini pohon kayu banyak kali. Tapi itu tadi lah, seperti ini bisa kita tanam, apalagi yang di darat kawan. Tuh. Ini dia, jangan takut untuk menanam menanam Topaz. Ini Topaz 3 nih kawan, untuk masyarakat. Dia. Nanti kita lihat nanti. Tuh perkebunan sawit Pak Rijan. Ini dia penampakannya. Ini pakai staking nih kawan. Tuh. Memang modal lagi awal kita banyak. Tuh modal lagi awal kita banyak. Tetapi kita kedepannya kita nggak sulit lagi kawan. Tuh. Nggak sulit lagi. Nggak sulit kita terlalu banyak mengeluarkan biaya. Di tempat saya ini staking
Nih ya, tempat berkumpul seperti ini. Per hektar 6 juta kawan. Ya, 6 juta. Sedangkan untuk merondapnya itu 250 per hektar. Nah, tuh. Sedangkan untuk penanaman ini menanam sampai untuk apa? Untuk sungkup ini itu diminta per pohonnya itu 10.000 kawan. Nah, ini 10.000. Orang tuh minta 10.000 di luar dari kayu. Tapi besok kalau kita mencari kayu kawan, cari kayu agak besar dikit. Ya, lebih besar lagi dengan saya. Pertama, yang kedua lagi carilah kayu. Ini saya ukur apa? Panjang kayunya sekitar 2 meter kawan. Karena tanah gambut. Karena agak dalam kita masukkan sekitar 40 atau 50 cm. Ya. Nah, ini dia. Inilah penampakan topaz 8 bulan. Sudah kita tanam ke kawan. Berarti kalau kita hitung mulai pembibitan sampai penanaman udah masuk 9 bulan. Nih. Alhamdulillah tidak ada satupun yang mati kawan. Jadi sudah saya keliling. Tuh. Kalau saya videokan mungkin akan lama. Satu persatu kita lihat, tapi alhamdulillah. Tuh. Alhamdulillah. Ini dia. Ini dia. Keuntungan rawat ini tadi kawan. Kalau di rawa atau tanah gambut ini masih banyak air. Kalau di darat, aduh, ribet kawan. Mudah kita tanam tapi sulit kita untuk cari air. Nah, dia. Tuh sampai sana. Tuh sampai ujung sana kawan. Baiklah kawan. Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Mudahan ada manfaat atau informasi kawan. Atau pengalaman yang belum pernah untuk menanam. Ini bisa kita ambil manfaatnya. Kalaupun ada yang buruk, tinggalkanlah kawan. Tak perlu kita bergosip di sini kan, di kolom komentar. Tuh. Dia. Baiklah kawan, mudahan ada manfaatnya. Tuh. Kalau kawan pengen nanam, saya doakan mudah subur, bagus. Kalau kawan pengen ngikuti seperti ini nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nih 4 cabang nih, 4 kayu. 4 kayu lalu dikelilingi oleh, kalau sini bahasanya orang bilang kain lukah. Nih. Kain lukah dibalut nih. Dengan jarak ini sekitar 60 kali 60 kawan. Nih. Jarak sini sama sini 60 kali 60. Dikeliling kita 60 kali 60. Nanti kalau udah besar kawan, sawitnya udah besar, udah agak tinggi dia sekitar ketinggian mungkin 1 meter, baru kita buka kawan. Atau tidak 1 meter, mungkin itu menurut kita, saat kita ini kokoh baru kita cabut kawan. Walaupun datang monyet nanti mungkin nggak akan bisa dia untuk mencabutnya. Tuh. Jadi monyet ini kawan, dia mencabut. Tuh, yang di tengah tuh, umbut sawit dicabut dia, dimakan dia kawan. Monyet belalang sini. Tuh. Atau binatang lain, maka itu kita sungkup seperti ini. Semoga bermanfaat kawan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.